Baik, selamat pagi semua rekan kerja Bertua Estate. Di sini saya sebagai manajer akan memberikan sedikit edukasi kepada para pekerja, terkhusus kepada para pemanen, yang mana seperti yang kita ketahui akhir-akhir ini produksi tanaman kelapa sawit kita sangat menurun. Tentunya hal tersebut menurun karena ada beberapa alasan, seperti tanaman yang sudah tua, tanaman yang terserang hama penyakit, serta kurangnya perawatan oleh para pekerja. Tapi kita punya model manajemen yang akan membuat tanaman produksi kita meningkat, yaitu kita bisa menggunakan pertama model manajemen yaitu berbasis blok. Artinya kebun kita dibagi menjadi beberapa blok seperti 25 hektar atau 30 hektar. Nah, di kebun tersebut kita bisa meningkatkan bagaimana sistem perawatan hama penyakit pada tanaman tersebut dan memantau beberapa tanaman-tanaman yang sudah tua untuk kita replanting kembali. Jadi pertama, model manajemen yang akan kita gunakan yaitu manajemen berbasis blok. Jadi kita akan bagi beberapa blok dari kebun ini, misalnya pada 25 hektar atau 30 hektar akan dijadikan satu blok, yang mana pada tiap blok akan diadakan pemantauan terhadap tanaman yang sudah tua atau yang sudah bisa direplanting, dan pemantauan terhadap tanaman yang terserang hama penyakit tersebut. Selain itu, kita juga bisa melihat mana blok-blok yang hasil panennya menurun, dan kita bisa cari tahu akar masalah dari hasil panen yang menurun. Di sini saya menugaskan kepada mandor panen khususnya untuk bisa memantau kinerja para pemanen dan dilihat bagaimana pemanen tersebut, pemanen sawit, apakah ada yang tertinggal atau ada yang tidak diangkut ke TPS. Selain itu, kita juga bisa melihat dari beberapa blok tadi mana blok yang belum dilakukan pemupukan serta belum dilakukan penanganan hama penyakit. Lalu kita bisa menggunakan model metode fishbone dan pica atau problem identification and corrective action untuk mencari solusi dan tindakan perbaikan tiap blok. Jadi tentunya setiap blok akan ada mandor asisten yang akan memantau kinerja pada setiap blok tersebut, sehingga masalah hasil produksi tanaman tersebut akan bisa teratasi. Selain itu, kita juga harus selalu melaksanakan pelatihan kinerja supaya hasil dari kinerja kita ini dapat efektif dan berkelanjutan, serta masalah-masalah yang ada di Bertua Estate akan segera teratasi. Selain itu, perkebunan kita ini bisa menerapkan Good Agriculture Practice atau GAP, yang mana dengan model ini kita bisa melakukan pemupukan dengan tepat. Tentunya hal ini harus diawasi terus oleh para asisten dan mandor-mandor yang ada. Selanjutnya, untuk mengatasi tanaman-tanaman kelapa sawit yang sudah tua, yang mana hasil produksinya menurun, maka kita bisa melakukan replanting dengan penanaman bibit unggul baru untuk meningkatkan produktivitas kelapa sawit selanjutnya. Dan selanjutnya itu pemanfaatan teknologi. Tentunya dengan zaman yang sudah modern ini kita bisa memanfaatkan teknologi yang ada, seperti pengukuran kelembapan pada tanah untuk bisa kita tahu bahwa kapan waktu tanaman kelapa sawit bisa dipupuk atau kapan tanaman kelapa sawit bisa dilakukan pengendalian gulma, hama, dan penyakit. Dan yang terakhir yaitu kerja tim harus solid, semua laporan harus rapi, mulai dari jumlah panen, pemakaian pupuk, sampai masalah di lapangan. Data ini penting untuk evaluasi dan perbaikan produksi tanaman kelapa sawit selanjutnya.
Untuk itu, mari kita wujudkan kebun kelapa sawit bertuah estet yang produktif, sehat, dan berkelanjutan. Dan terima kasih kepada para pekerja serta para asisten dan para mandor-mandor yang telah hadir pada acara edukasi saya saat ini.